saya record dulu ya, biar nanti Bapak Ibu bisa nonton di YouTube. Saya simpan di YouTube agar tidak memakan space ya. Oke. Nah, jadi salah satunya kan program Kampung Iklim yang tiba-tiba muncul 20.000 kampung iklim gitu. Nah, terus kemudian di satu sisi kita juga punya komitmen NDC, kita juga punya komitmen long term strategi gitu. Nah, terus bagaimana mengharmonisasikan itu semua menjadi satu kesatuan ya, karena ya kalau kita bicara APBN ya segini-gininya juga gitu ya, tidak. Terus kemudian muncullah sekarang istilah Build Back Better, bahwa selama COVID ini maka proses pembangunan akan melambat, target-target juga tidak akan banyak tidak tercapai. Nah, jadi sehingga kita harus merencanakan Build Back Better. Nah, sebetulnya kalau kita bicara Build Back Better itu dalam konsep, jadi ini kan saya selalu menggunakan konsep ini karena memang beberapa ya ini memang selalu masih menjadi perdebatan. Jadi ada paper terbaru yang ditulis oleh Timo Letter menyebutkan bahwa pada saat kita melakukan adaptasi, memang itu pada akhirnya akan sangat tergantung dari apa yang akan kita ukur, kira-kira itu. Nah, dalam poin ini kan sebetulnya kan mata kuliah kita adalah resiko ya, analisa dampak dan penilaian resiko. Nah, makanya di minggu lalu saya sampaikan bahwa pada saat kita menilai resiko, sebetulnya yang kita lihat itu kan adalah dari sisi kerentanan ya. Jadi kalau saya banyak menilai untuk manusia, maka kemudian poin yang terpenting ada di populasi dinamik. Nah, jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa memberikan satu gambaran. Jadi kalau mungkin nanti topik dari bahan penilaian dari saya itu lebih kepada bagaimana dampak perubahan iklim, kan dulu analisa dampak perubahan iklim dan penilaian resiko yang kira-kira ya bisa Bapak Ibu gunakan ya. Jadi misalkan kalau dalam hal ini, misalkan kalau kita menggunakan kerangka ini kan kita sebut dengan Climate Risk and Adaptation Assessment, atau dibahaskan menjadi kajian resiko dan adaptasi perubahan iklim ya. Mungkin itu juga kenapa saya masih diminta maju ini, karena konsep ini sejak 2014 kita tahun API 2011 itu kita menggunakan konsep ini sampai kemudian terbitarakan API di tahun 2014. Oke, nah sekarang yang mau kita nilai itu adalah bagian dari resiko ini atau risk, kan disebut dengan penilaian resiko. Nah, penilaian resiko ya merupakan, saya selalu mengatakan, sebagai fungsi ya, fungsi dari hazard yang kemudian dan atau kerentanan. Minggu lalu kita bahas kerentanan, minggu sebelumnya kita membahas hazard. Nah, dua konsep ini yang kemudian ini kalau di global ini efisiensi 4 ya, ini efisiensi air 4. Nah, air 5 itu mulai mengenalkan disebut dengan resilience. Jadi ini udah air 5. Nah, sekarang ini air 6 itu ya nampaknya akan mengarah pada loss and damage ya. Jadi kalau ini adalah di air 3 ya. Di air 3 itu makanya SIDIC itu lahir di air 3 ya. Jadi bisa dibayangkan dari konsep air 3 yang tahun berapa itu baru muncul sekitar 2 atau 3 tahun baru kita adopt sebagai regulasi. Begitu kita adopt muncul air 4. Air 4 harus sudah bergeser menggunakan konsep TIS. Sekarang air 5 ya, air 5 muncullah resilient. Kemudian harusnya tahun ini keluar, tapi nampaknya saya ikuti dari beberapa diskusi global, itu muncul jadi AR6 nanti. AR6 itu loss and damage ya. 2 minggu lalu ya saya diskusi dengan teman-teman global itu membahas mengenai
AR6 ya. Jadi bagaimana AR6 akan dimasukkan ke dalam konsep pembangunan kita. Nah, hari Kamis besok itu kita akan mendiskusikan mengenai green recovery ya. Jadi bagaimana kita menilai perencanaan pemerintah, kan sekarang lagi G20 Pak, G20, T20 gitu ya, itu kan termasuk di situ adalah mobilisasi pendanaan ya. Mobilisasi pendanaan ya, meskipun kalau seperti saya sampaikan di paper yang kami tulis ya, masing-masing itu baru komit ya, promise ya. Jadi kalau didefinisikan komit dengan promise itu kan sesuatu yang ternyata dalam itu berbeda ya. Kalau promise itu baru janji, kalau komit itu memang uangnya sudah ada. Jadi ketika bilang komit, kita sudah megang uang, tapi kalau kita bisa promise itu masih agak jauh. Nah, di dalam diskusi G20 kalau kita ikuti kan ada beberapa topik ya. Salah satunya adalah perubahan iklim ini yang kemudian akan menjadi topik pembahasan di presidensial G20 di bulan November nanti. Jadi sebetulnya kan sebelum kita menyampaikan bahwa kita memang sudah punya komitmen, lalu komitmen itu seperti apa gitu ya. Jadi dari satu kajian yang saya lakukan untuk melihat sebetulnya seberapa komit pemerintah kita, ternyata ada beberapa poin ya yang memang belum bisa ya. Jadi kalau di YouTube saya ada Climate Finance, itu menjelaskan bagaimana sebetulnya komitmen global itu kalau tidak pernah seperti kita mendahului target ya, tetapi belum tercapai sampai sekarang. Oke. Nah, nanti setelah ini, mungkin nanti setengah jam terakhir, saya coba bahas mengenai konsep resilient dan kita lanjutkan di minggu depan. Oke. Nah, pada saat kita bicara, jadi makanya ini adalah fungsi ya, Bapak Ibu tentu paham bahwa kalau fungsi itu ya akan sangat tergantung bagaimana kita menerjemahkan hazard dan sangat tergantung kita menerjemahkan kerentanan. Misalkan kalau bicara kerentanan, Susan L. Carter banyak bicara mengenai social vulnerability ya. Terus kalau di teman-teman perbankan lebih banyak pada economic vulnerability. Misalkan di pertemuan perbankan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia di minggu lalu, nanti bisa dilihat Bapak Ibu kalau melihat itunya, itu bicara mengenai resilience of finance ya. Jadi itu juga tidak terlepas bagaimana pembiayaan tersebut juga muncul dalam upaya penanganan perubahan iklim ya. Oke. Nah, ini kan yang kemudian menjadi hal yang menarik ya. Jadi misalnya salah satu kajian di kampung iklim yang sedang kita kaji itu adalah kita memberikan contoh resiliensi misalkan di kawasan pesisir Gunung Kidul yang sedang saya kaji juga. Bagaimana sih penerimaan PAD dari kabupaten tersebut ya, yang diterima misalkan untuk dari pariwisata kemudian dikembalikan kan itu kan jadi ternyata di dalam definisi penerimaan negara itu ada pajak, ada retribusi yang paling mudah. Kalau kita masuk ke tempat wisata, kita mengambil retribusi, kita kan bayar. Maka itu retribusi, Pak. Nah, kalau retribusi itu dikembalikan untuk pemanfaatan di situ. Nah, tapi ya tadi ya, karena dia sudah retribusi masuk ke APBD, maka pemanfaatannya tergantung pada si pemerintah daerah. Padahal dalam konsep retribusi itu, ketika kita bayar, maka kita harus menerima manfaat langsung dari yang kita bayarkan, kira-kira begitu. Jadi sama, retribusi parkir yang paling mudah. Kita bayar parkir, tapi dalam parkir disebutkan syarat ketentuan berlaku, kehilangan bukan tanggung jawab pengelola perparkiran. Padahal dalam konsep retribusi bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam proses tersebut. Nah, di dalam konsep resilient yang kita gunakan itu bukan konsep retribusi ataupun bukan konsep perpajakan, tetapi konsep asuransi. Nah, ini yang kemudian kalau kita dengar sekarang kan yang lagi ramai adalah jaminan hari tua. Kenapa jaminan hari tua boleh diambil setelah umur 66 tahun? Jepang pernah mengalami di tahun berapa ya, waktu itu masih di sana, juga hal yang sama. Jadi sebetulnya itu adalah udah ramai lah kemana-mana kira-kira begitu. Jadi sebetulnya asuransi itu adalah ketika kita bicara asuransi, sebetulnya kita bicara risk transfer. Jadi memindahkan resiko kerugian di masa depan dengan disiapkan di masa sekarang. Makanya saya bilang
kalau bicara perubahan iklim ini, kalau bagi orang Muslim itu seperti Nabi Nuh yang ke depan akan banjir, ya berapa banyak sih orang yang percaya kira-kira itu. Padahal kalau kita bicara kejadian banjir, semua orang mengatakan dulu saya nggak pernah banjir, sekarang kok banjir. Lalu kemudian dikatakan, oh Pak itu akibat perubahan iklim. Nah, sebetulnya yang kita kurangi adalah risk tadi. Nah, karena kita memang akan konsep risk ini bicara mengenai hazard dan vulnerability, di mana kalau hazardnya sudah sama, tapi karena itu akan berbeda tergantung dari topik yang akan kita ambil. Jadi kalau Bu Mega mau ngambil dengan perusahaan sosial misalnya, ya itu juga bisa digunakan. Kalau Pak Carlos dengan kerentanan petani, resiko kerugian petani karet misalkan, maka akan berbeda dengan yang kita gunakan pada saat kita si parameter karena akan berbeda. Dan di minggu lalu kan di 2 minggu sebelumnya kita membahas minggu kemarin kita membahas bagaimana kita menerjemahkan bahaya ke dalam studi kita. Kemudian kita juga menerjemahkan bagaimana kerentanan di dalam studi kita. Jadi kita menerjemahkan berbagai faktor parameter yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini ada genetic equation, saya sebut sebagai, jadi kita bisa menggunakan persamaan ini untuk apapun yang ingin kita gunakan ya. Makanya kemudian kita sebut ini sebagai climate risk adaptation assessment. Jadi bukan bukan teori tapi assessment ya. Kalau assessment kan sesuatu yang kita gunakan akan sangat tergantung dari berbagai kondisi. Tapi kalau teori kan harusnya lebih fokus. Nah, dan dari assessment itu kan melahirkan beberapa banyak teori. Jadi kalau dalam konsep keilmuan kan ya seperti itu. Oke, nah karena itu ketika kita bicara resiko ya. Jadi ketika risiko, maka ini kan gambar sederhananya fenomena perubahan iklim diterjemahkan sebagai bahaya, ya, sebagai bahaya. Kemudian dalam kondisi kita buat analisa kerentanan, dan ketika itu di overlay maka itu menjadi analisa risiko. Jadi dalam konsepnya itu kita mengoverlay antara informasi bahaya atau menumpang susunkan antara bahasa dengan informasi kerentanan, maka jadilah resiko. Nah, poin-poin ini yang kemudian banyak melahirkan nanti dalam konsep, misalkan kalau dalam bidang saya kasih contoh untuk yang tata ruang ya. Jadi bagaimana sih teknik mengoverlay ya? Misalkan salah satu yang selalu dipertanyakan oleh Pak Lilik, sekarang beliau testamanya BNPB waktu kita berdiskusi konvergensi adaptasi perubahan iklim dalam adalah bagaimana menghitung yang intangible yang kemarin kita diskusikan. Bagaimana kita men-set bahwa sekolah itu bisa mengurangi kerentanan. Padahal yang dihitung adalah knowledge tentang bahayanya. Jadi bukan sekolahnya, tetapi pengetahuan masyarakat ya tentang kebencanaan. Bukan karena ada sekolah atau tidak. Makanya kemudian diukur dengan konsep Tagana, desa tangguh bencana misalkan. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang kemudian diterjemahkan pada saat membuat analisa kerentanan. Ya. Nah, itu saya coba perlihatkan pada saat kita melihat konsep tata ruang, maka itu juga merupakan bagian dari untuk mengurangi kerentanan. Jadi saya sama ambil contoh ketika air tidak bisa ditampung di saluran, maka air harus disimpan dalam satu kawasan. Jadi water balance ataupun manajemen air dalam satu kawasan itu sendiri itu merupakan bagian dari upaya adaptasi perubahan iklim. Nah, poin itu yang kemudian menjadi diskusi ya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana selalu pertanyaan termasuk dari beberapa direktur di Bappenas, bagaimana kita membedakan perubahan iklim dan bukan perubahan iklim. Nah ini sebetulnya pertanyaan ini bukan untuk juga dijawab hitam putih ya. Kita belum bisa menjawab itu resiko iklim dan itu bukan resiko non iklim. Contoh sederhananya pada saat, karena saya banyak baca di AID, kita menyebutkan bahwa upaya adaptasi di dalam mengurangi risiko iklim ada dengan membuat saluran. Terus teman-teman saya bilang tiap tahun juga kami buat saluran. Ya, yang menjadi pokok pertanyaan pertama adalah saluran kita ini belum terpenuhi semuanya gitu. Jadi ya sederhana kalau kita di kota Palembang, apakah drainase kota Palembang sudah tersedia sepenuhnya gitu ya? Bukti tersedia itu adalah
kalau drainasenya ada, itu tidak akan ada genangan di jalan. Itu aja sederhananya. Nah, sementara kalau kita lihat jalan sendiri, drainasenya kan banyak yang belum tersambung kira-kira itu. Jadi ketika yang disebut upaya adaptasi itu, kalau nanti kita bicara kepada risiko, itu adalah ada kondisi dasarnya. Kondisi dasarnya itu adalah ketika semua ya, dalam penataan ruang, ketika semua upaya dasar sudah tersedia gitu. Itu kira-kira. Nah, makanya kemudian ketika kita membandingkan antara orang yang memiliki listrik dengan tidak berlistrik itu sebagai akan sangat rentan, ya karena memang rasio elektrifikasi kita itu masih di bawah ya belum 100% ya kira-kira begitu. Kalau dulu kan Palembang itu seperti ayam mati di lumbung padi, kita punya batu bara tapi di sini masih biasa kira-kira itu. Itu artinya kita belum resilient, kita artinya masih rentan terhadap kejadian kelistrikan tadi itu. Oke, jadi terjemahkan perubahan iklim masuk bahaya, yang saya repeat kembali, kemudian dioperasi dengan kerentanan, maka jadilah resiko. Jadi ini adalah konsep yang digunakan ya ketika orang ya sebagai bagian atau manusia atau pertumbuhan, karena saya banyak bicara di development planning, maka kita menggunakan ini untuk melihat resiko yang terjadi pada capaian pembangunan kita. Jadi goals-nya itu adalah capaian pembangunan. Kita punya target produksi padi, kita punya target kalau di kebencanaan jumlah masyarakat tidak mengalami bencana, jadi indikatornya adalah indikator human. Makanya kemudian diterjemahkan ke dalam Global Climate Fund, Green Climate Fund itu sebagai berapa banyak masyarakat yang menerima manfaat dari setiap pembiayaan perubahan iklim. Jadi goal saya itu lebih ke arah sana, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita bicara tahapan di tingkat kabupaten, jadi orang-orang kabupaten itu biasanya kira-kira seperti ini. Lalu, mengapa kita perlu melakukan kajian risiko iklim? Ya? Ini yang banyak digunakan. Yang pertama adalah memberikan gambaran mengenai kerentanan bahaya iklim, potensial, dan kemungkinan dalam mempengaruhi perkembangan, ya, dalam mempengaruhi perkembangan dan pengembangan dan sistem. Jadi di dalam upaya yang dilakukan nanti, ya, ketika kita tahu dampaknya, maka bisa kita lihat dari agen, dari agent, dari sistem, ya. Jadi apakah ada orang yang memahami mengenai kejadian tersebut? Yang kedua, apakah ada sistem yang kita bisa memantau itu? Makanya kemudian muncul lagi yang disebut dengan sosiokultur. Jadi misalnya masyarakat dulu ya tidak mengenal sistem ya, tetapi berdasarkan pengalaman mereka tahu bahwa kalau hujan di hulu ya, jadi teman-temannya misalkan ngeliat hujan dulu tapi di tempat sungai, kita di pinggir sungai, sungai kita tidak naik airnya, maka itu potensi banjir bandang akan datang kira-kira itu. Jadi nah ini yang kemudian meningkatkan kerentanan karena pengetahuan makin lama makin berkurang di masyarakat kira-kira itu ya. Kemudian yang kedua, mengkaji kapasitas yang dimiliki dan celah atau gap yang ada mengatasi kerentanan bahaya iklim. Jadi di kerentanan kemarin kita sudah banyak bicara bahwa yang pertama misalkan ternyata banyak masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai dibandingkan dengan yang tidak jauh sungai. Artinya secara tahapan pertama masyarakat tersebut akan sangat rentan terhadap akan sangat terdampak kalau sudah hujan naik kemudian jadi banjir. Tetapi ternyata dia memiliki kapasitas adaptif. Kapasitas adaptifnya adalah rumah-rumah yang ada di situ sudah mengalami rumah panggung. Nah, berarti kita mengidentifikasi bahwa sebetulnya kita sudah mengurangi resiko, sudah mengalami resiko kejadian dari banjir di masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau kita melihat undang-undang tata ruang misalnya, itu masyarakat yang di tepian Sungai Musi itu melanggar undang-undang. Karena di undang-undang itu disebutkan ada yang disebut dengan sempadan sungai. Nah, sementara kita lihat masyarakat tepian sungai kan persis di tepi Sungai Musi, Pak, kira-kira itu. Nah, undang-undang ini kan, undang-undang tata ruang ini kan kemudian ada lagi yang kemudian disebut dengan pengecualian ya, kalau dia memiliki bla bla dan sebagainya. Kira-kira itu. Padahal kalau kita strict kepada undang-undang tata ruang itu ada sempadan sungai. Itu harus dipindahkan dengan jarak sekian meter dari sungai, harus ada limpah banjirnya dan seterusnya. Oke.
Kemudian yang ketiga, menyediakan dasar untuk menentukan aksi spesifik pada sektor prioritas dan masyarakat dalam mengembangkan strategi ketahanan. Nah, ini kenapa kita memerlukan resiko ini. Jadi nanti makanya kemudian selalu digambarkan dengan warna, mana yang berisiko tinggi, berisiko sedang, berisiko rendah, gitu ya. Nah, itu kira-kira. Dan ketika kita mengoverlay antara bahaya, bisa saja ketika tingkat kapasitasnya tinggi, seperti yang tadi, ya masyarakat yang tinggal di tepian Sungai Musi, mudahnya gini lah, orang-orang yang tinggal di Sungai Musi ini lebih aman banjir daripada orang-orang yang tinggal di poligon, kira-kira gitu lah, kalau membandingkan antara daerah tadi itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan dulu poligon nggak pernah banjir ya, kenapa sekarang banjir? Tapi kalau kita tata ruang itu sangat kelihatan. Itu sangat kelihatan bahwa air itu dari dulu juga ke situ, hanya parkirnya dulu terparkirkan di rawa-rawa apa namanya. Jadi kalau dulu depan poligon itu tidak banyak ruko misalkan ya, kemudian sekarang jadi banyak ruko, kan sebetulnya tempat parkir air. Rukonya sekarang lebih tinggi daripada pemukiman yang di dalamnya, maka otomatis air dari yang tadi parkir di ruko akan berpindah ke perumahan yang di situ. Kira-kira itu satu hal yang sederhana ya, tetapi kemudian menjadi hal yang rumit ya, karena kita harus melihat overall. Jadi kita nggak bisa melihat case per case, karena bicara perubahan iklim, bicara bahaya, air itu datang dari baik pada saat pasang surut ataupun pada saat hujan deras. Makanya kemudian pada saat membuat model banjir, nanti ada istilah banjir kiriman, ada istilah banjir rob, ada istilah banjir keduanya, kira-kira itu. Ya. Kemudian yang keempat, menyusun informasi dasar mengenai risiko yang dapat diperbarui secara berkala untuk dapat digunakan dalam perencanaan pemerintah. Jadi kajian yang banyak saya lakukan adalah memang lebih banyak kepada perencanaan. Jadi bagaimana saya selalu kalau mengisi di Pratika itu bagaimana kita merubah pola pikir. Jadi di kuliah pertama saya sampaikan waktu dengan Bu Mega, setelah dokumen perencanaan saya menyebutkan bahwa curah hujan Kabupaten Lahat 2000 mm. Hampir semua menyebutkan di informasi iklim itu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana kita menerjemahkan tadi, ya, menerjemahkan informasi iklim, ya, kemudian kita bisa melihat potensi dampaknya, sehingga kita bisa melihat berapa risikonya. Artinya apa? Angka 2000 tersebut di kuliah kita yang waktu kita kemarin harus terjemahkan menjadi jenis bahaya. Jadi kalau hujannya berlebih jadi apa? Kalau hujannya kurang jadi apa, gitu kira-kira. Ini kan harus proses penerjemahan. Dari situ kita bicara threshold. Berapa sih sebut kita bahaya kalau curahnya sekian milimeter. Jadi pada saat kita diskusi dengan BMKG misalkan, BMKG kan selalu menyebutkan perkiraan cuaca. Hujan di atas rata-rata, hujan di bawah rata-rata. Kalau kita dengar perkiraan BMKG kan, pertanyaannya definisi di atas rata itu apa? Rata-rata atas apa? Kan ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Nah, definisi rata-rata BMKG itu juga ada nilainya. Nilainya itu adalah berapa milimeter hujan. Nah, dan BMKG menyebutnya secara umum di Indonesia, karena memang dia pakai rata-rata di Indonesia. Yang perlu kita pahami adalah berapa rata-rata tersebut dan efeknya ke kita. Jadi kita bicara mengenai, sederhananya, kalau kita bicara di kawasan, berapa sih kapasitas tampung yang bisa kita siapkan. Jadi ketika informasi itu hadir di atas rata-rata, ternyata saluran kita lebih besar rata-rata. Jadi kemudian memang komunikasi ini akan sangat penting. Jadi kalau beli perumahan misalkan, rumah ini aman dari banjir 1 tahunan, kan selalu begitu. Tidak pernah bicara banjir dari hujan sekian milimeter. Karena apa? Yang disiapkan adalah kapasitas tampungnya. Yang disiapkan adalah mengurangi kapasitinya. Jadi adaptif kapasitas yang mereka tingkatkan. Dia tidak bicara hazardnya, karena kalau dari gambar ini saja kita bisa melihat, kita tidak bisa merubah hazard, tidak bisa merubah hujannya. Kalau hujan misalkan kekeringan dibuatlah hujan buatan kan, itu pun kan memecah indeks kondensasi agar terjadi hujan. Tapi besar hujan seperti di kuliah yang 2 minggu lalu itu yang berubah kan rata-ratanya saja, dia bergeser dengan pergeseran ini kan. Poin ini kan sebetulnya hujan itu adalah dan kita yakin bahwa hujan itu adalah anugerah yang luar biasa ya. Bagaimana air yang datang ke laut, datang di tempat kita, di air sungai,
dikirim ke laut, kemudian dikembalikan lagi resiko hidrologi. Gitu ya. Resiko hidrologi kan adalah suatu hal yang memang kita perlukan. Gitu. Jadi hujan itu kalau di Muslim sunatullah yaitu pasti dia masuk ke dalam air, masuk ke hujan turun, masuk ke dalam tanah dan kira-kira. Nah berarti kan semua orang mengatakan bahwa kita bicara water management, risk management dan seterusnya gitu ya. Memang yang paling sulit adalah di tata ruang. Makanya kenapa pada saat dulu kita membuat kajian tata ruang ya itu sampai berapa lama itu susah sekali untuk dapat permennya. Bahkan saya mengalami tahun 2003 ya kita diminta membuat rawa. Jadi Palembang itu kan kota rawa Pak. Jadi kalau kita bicara Palembang itu kota rawa. Lalu kemudian kita mesti membuat regulasi di mana kantong-kantong air, di mana parkir-parkir air, kira-kira itu. Nah ini kan poin yang sangat penting karena apa? Ya hazardnya nggak bisa kita hilangkan ya. Itu pasti akan terjadi ya hujan besar dan sebagainya. Yang kita lakukan kan adalah mengurangi kerentanan sehingga nanti kita meningkatkan resilience. Jadi di kuliah nanti kita bahas resilience. Bagaimana kita mengurangi kerentanan kira-kira itu? Kalau kita bicara mengurangi kerentanan, maka yang kita tinggalkan ada kapasitas adaptif. Yang sederhana ada kapasitas tampungan. Artinya apa? Kita mesti petakan gitu ya. Jadi kalau kita bicara kapasitas adaptif ya kita orang pinggir sungai dan seterusnya misalkan, maka yang ideal itu kan di dalam undang-undang ya saya selalu mengambil contoh sederhana dulu ya. Kita bicara building capacity ratio ya BCR. Kenapa saluran depan rumah kita kecil? Karena 40% itu harus diserapkan ke dalam tanah. Itu bunyi undang-undang building capacity ratio BCR. Jadi kalau kita punya rumah 100 meter persegi, maka hanya 60 meter persegi yang boleh dibangun. Itu dulunya. 40% harus terbuka, karena itu adalah untuk meresapkan air. Tapi seberapa bisa sih kita menahan aturan itu gitu kan? Ya. Saya masih ingat pada saat diskusi pada saat bagaimana bergabungnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Teman-teman agraria bilang itu tanahnya mereka, jadi apapun dibuat mereka ya bagaimana mereka. Nah, terus saya sampaikan, lalu apa fungsinya kita sebagai pemerintah? Ya, kalau gitu ya nggak usah, biarin aja, nggak usah ada tata ruang. Mungkin juga terserah gitu ya. Kira-kira itu yang kemudian muncul masalah adalah ya, kalau terjadi banjir lalu pemerintah yang disalahkan. Padahal kalau kita evaluasi secara keseluruhan bisa jadi itu ada kesalahan di dalam penataan ruang atau ruang yang tidak boleh menjadi boleh. Nah, kembali kepada yang paling bahas tadi, kita dibuat memetakan mana area pengawetan. Jadi kami bagi beberapa subdas, makanya saya masih agak ingat. Subdas Bendung, subdas Sako, itu kita bagi-bagi. Kemudian setiap subdas itu harus ada ruang terbukanya atau ruang penyimpanan airnya itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak ada. Jadi saya selalu mengomentari contoh sederhana lah. Palembang Icon, di depannya itu ada kolam. Nah itu kalau Bapak Ibu lihat itu kolamnya membesar, itu mengecil kolamnya. Padahal fungsi di situ itu tadinya kan kawasan terbuka ya. Itu adalah air limpahan dari Aripai. Makanya kemudian kejadian kantor gubernur kebanjiran ya, depan kantor gubernurnya gitu. Karena sebetulnya semua air itu ditampungnya di kolam itu. Tapi begitu jadi ada Palembang Icon jadi mau nggak dia menampung air kotor? Mau nggak tempat kira-kira itu? Nah ini yang nanti kita coba. Ini juga salah satu problem-problem yang kita temui. Jadi poin saya adalah bagaimana kita mengidentifikasi antara pendekatan yang kita lakukan. Jadi pendekatan itu memang sangat ideal. Kemudian apa data yang terjadi. Nah, apakah kemudian karena itu bukan untuk kita perdebatkan, tetapi kemudian akan muncul lagi pendekatan lain yang banyak sekali dikembangkan sekarang adalah information in government. Jadi ada lagi ilmu baru yang banyak berkembang. Misalkan harga karet lah nanti kalau Pak Karos bicara, kenapa sih harga karet? Terus sekarang minyak goreng ya, kenapa minyak goreng langka kira-kira gitu kan? Nah itu ya itu kemudian banyaklah bicara dana sawit dan seterusnya. Memang ya itulah. Jadi sebetulnya kita sebut dalam riset itu kita sebut dengan informality and government. Ya, kira-kira mengapa misalkan ya banyak lah ya kasus-kasus yang kemudian perubahan tata ruang, dan saya akan mengambil contoh bagaimana peran informatika tadi di dalam kajian resiko ya yang sudah kita petakan
kemudian masih terjadi banjir, bukan berarti kita yang salah, gitu kira-kira. Nah, yang di satu sisi saya memberikan contoh pada saat kita membuat model itu kejadian. Jadi dulu ada Palembang Urban Development Project, teman-teman waktu saya masih di sipil, kita evaluasi kalau dirubah maka banjir dan seterusnya dan seterusnya. Begitu terjadi perubahan ruang Palembang Icon, kemudian Arifai banjir, kita senang, Pak, model kita benar gitu ya. Tapi yang bikin kita sedih itu kita udah teriak-teriak gitu ya. Ya ternyata padahal di dalam filosofi pemerintahan itu ada sign-based policy. Artinya kebijakan yang diambil itu berdasarkan sign gitu ya. Jadi kita menyampaikan kalau dirubah akan terjadi begini gitu ya. Terus kemudian ketika terjadi perubahan, terjadi banjir, as modeler kita senang, benar kita. Tapi sebagai warga masyarakat berarti ya kita jadinya terus kemudian kalau dibilangin bahwa sign for sign saja gitu. Padahal ada beberapa poin. Nah, kembali ke peta tadi itu saya 2000 berapa ya, saya belum berangkat, itu peta itu nggak pernah keluar, Pak. Jadi nggak mau diperdakan untuk peta rawa itu. Karena ada beberapa klausal yang kita tuliskan. Jadi ada jenis rawa pengawetan. Ini kita bicara upaya resiko. Jadi kita udah melihat waktu itu, kalau Palembang kan sampai terkenal 2003 sebagai dengan Palembang kota ruko ya. Saking banyaknya ruko di mana-mana ya. Terus kita bilang ini kalau terjadi, maka yang terjadi tekanan atas ruang. Waktu itu perubahan iklim belum sekencang ini, tapi 2003 itu ada yang disebut dengan pertemuan saya masih ingat aja saya lupa hotelnya yang dulu bukan yang di PS itu bukan hotel sekarang, bukan ada duta dulu apa namanya? Sebelum waktu pertama itu. Nah itu, pokoknya di PS itu di hotel itu, jadi kita menggunakan ahli Belanda itu Chris Deverbergen, profesor ke Jerman saya itu baru pulang. Dia menjelaskan tentang konsep perubahan iklim. Jadi ke depan ini peluang banjir akan terjadi terusnya karena proyek Palembang Urban itu dibantu oleh Belanda ya. Makanya kemudian Unsri kan punya double degree dengan Delft ya, UNESCO IC ya. UNESCO IC jadi ada Pak Suryadi yang di sana itu. Jadi kita punya. Nah itu satu membahas ini. Hanya waktu itu gawang perubahan iklim ini belum sebesar ini. Jadi waktu itu hanya kemudian kita diminta membuat kajian atas rawa-rawa itu. Jadi salah satu salah satu upaya menampung banjir adalah memetakan rawa. Dan tadi setiap subres itu mesti dibuat rawa. Jadi kita udah petakan air sebut rawa pengawetan. Rawa pengawetan sama sekali nggak boleh dirubah. Kalau merubah konsepnya mirip dengan di kehutanan pinjam pakai Bu ya. Kalau kita pinjam di sini ya, maka kita harus memberikan daerah tempat lain kan yang kita gunakan sama. Jadi kalau itu mau dibuka, mau digunakan, ada rawa saya lupa ya. Jadi ada konsepnya sama dengan tata ruang itu, dia boleh digunakan ya, rawa digunakan kawasan pertumbuhan, kawasan. Jadi kita udah bagi-bagi itu, kita bagi zonasi. Nah, kalau dia masuk di konsep rawa pengawetan itu nggak boleh sama sekali. Dia harus kalaupun tetap dipaksakan harus ada cadangannya. Nah, ternyata saya baru tahu juga gitu. Di situ ternyata tanah di Palembang sudah banyak yang punya gitu. Nah, itu yang punya tanah itu ya tadi kita sebut environment and government. Diuruk dulu gitu. Jadi perdanya ditahan, kemudian diuruk dulu. Kira-kira itu. Nah, begitu saya diuruk, perda keluar. Ya berarti kan perdanya agak terlambat itu. Padahal nyusun baru cukup lama gitu. Ini poin-poin yang kita tahu resiko ya, kita tahu resiko pendekatan kita, tapi kemudian bisa kita lakukan. Oke. Nah, konsepnya sama seperti ini, kemudian kita overlay saja ya, overlay sehingga kemudian kita memiliki tingkat resiko. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi kita punya bahaya, kemudian kita punya kerentanan. Ketika ini kan jadinya berkebalikan ya. Ketika bahaya tinggi, sangat rentan, maka SST. Jadi resikonya sangat-sangat tinggi ya. Jadi ini kan sebetulnya semuanya adalah bentuk matriks ya, matriks berpasangan kalau dalam statistik ya. Bahayanya itu sangat tinggi sampai sangat rendah, tapi kerentannya posisinya dibalik ya, dari sangat rentan sampai dengan tidak rentan ya. Jadi cara menentukan ini kan kembali kepada penilaian. Bagaimana kita memberikan nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Jadi kalau di sini adalah
5, 4, 3, 2, 1 kan kalau ngelihat seperti ini harusnya kan 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ini kan yang 5-nya di sini gitu. 5, 4, 3, 2, 1 kan. Ini yang 5 itu yang sangat rentannya. 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi kalau 5 ditambah 5 kan 10 gitu. Mudahnya begitu menghitungnya. Nanti kan dibuatnya dalam bentuk peta ya. Dalam bentuk peta. Jadi ketika bahaya sangat tinggi, ketemu sangat rentan, maka dia jadi 10. Kira-kira itu. Nah itu. Nah, nanti makanya ini hubungannya nanti dengan skala. Apa kita mau pakai per desa gitu ya. Kita mau pakai per kecamatan. Nanti ada lagi beberapa teknik overlay peta. Jadi ini mostly menggunakan GIS yang paling mudah ya. Menggunakan GIS kalau teman-teman kehutanan terbiasa Bu ya. Luas das di overlay dengan masyarakat, ketemulah masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan seterusnya kira-kira. Nah, penilaian ini kita mau bagi 5 kelas, boleh, mau bagi 4 kelas, boleh, mau bagi 3 kelas juga boleh gitu ya. Ini sangat tergantung dari seberapa dekat ya, seberapa seberapa tingkatan mau kita lihat. Mau bagi 4 kelas, boleh, 3 kelas, boleh. Kalau saya biasanya membagi ke dalam 5 kelas. Nah, pembagian kelas ini pun ya, itu nanti ada lagi beberapa pendekatan. Makanya kemudian kembali pada saat teman-teman sidik itu menggunakan di kuliah kemarin, kenapa hanya parameter itu? Karena itu parameter yang tersedia di Indonesia. Terutama ketika kita bicara parameter kerentanan, ya, ini yang kemudian ketersediaan akan sangat berbeda-beda. Demikian juga pada saat misalnya saja data debit sungai. Apakah data debit sungai Musi itu cukup lengkap dengan di sungai subdasnya? Juga belum tentu. Itu kira-kira. Makanya kemudian kan dikembangkanlah yang sekarang itu SPH3 ya, sistem penyediaan hidrologi, hidrogeologi, kemudian hidrologi kan di PU, hidrogeologi di Badan Geologi, kemudian hidrometeorologi itu yang BMKG. Jadi data tersebut sekarang ya meskipun seingat saya ini sejak 2011, ini sampai sekarang data itu masih banyak juga bolongnya gitu. Nah nggak tahu nih dengan dulu karena alasannya kan itu data tersebut ada di 3 instansi, ya hidrometeorologi ada di BMKG, hidrologi itu ada di PU, makanya kemudian kan kehutanan tidak lagi. Kalau dulu kan punya stasiun, saya nggak tahu masih megang atau tidak Bu, stasiun pengamat sedimen. Dulu Sungai Musi itu ada, saya masih ingat tahun berapa itu ke Lahat itu masih ada. Sekarang udah nggak boleh lagi. Jadi bicara data hidrologi yang mengukur tinggi muka air sungai itu hanya PU, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Semua dikumpul di BBWS sana. Kira-kira itu. Nah, untuk air tanahnya ya itu yang dibuat oleh Badan Geologi. Jadi yang memiliki sumur pantau air tanah di Indonesia itu Badan Geologi. Jadi yang tahu subsiden di mana itu Badan Geologi, kira-kira itu. Nah kan kemarin dengan adanya perubahan jadi BRIN, Pak, saya nggak tahu nih Pak Carlos ikut BRIN atau tetap. Ini kan sekarang cukup rame ya, kira-kira gitu. Nah itu kan ya terutama teman-teman, saya punya khawatiran data hidrogeologi ini kan tadinya digunakan oleh para peneliti di Badan Geologi. Karena kan nggak boleh lagi ada peneliti di kementerian kan, hanya boleh penyelidik gitu kan. Nah, sementara kan waktu peneliti itu mengumpulkan data salah satunya. Kalau penyelidikan ini datanya kemana? Ini juga menjadi pertanyaan nih. Saya nggak tahu nih gimana dengan perubahan ini. Termasuk dulu di PU itu kan ada litbang air ya, litbang pengairan, balai besar ya. Dan dulu kan dia mengumpulkan data itu. Nah sekarang karena jadi penyelidik ya, apakah itu ada, ini yang saya belum belum diskusi dengan teman-teman PU ya. Tapi yang pasti litbang pengairan yang di Dago itu sudah ganti jadi balai teknik. Nggak tahu nih gimana ininya. Ya terutama bagi kita ya, bagi di kampus kan perlunya data itu tadi ya. Seperti saya contohkan waktu kita bicara di bahaya,
dengan undang-undang ke BMKG kan data tersebut jadi tidak ada. Oke, jadi itu sumber datanya ya. Jadi kalau ya mungkin nanti ya tadi Bapak Ibu kan di instansi ya bisa menggunakan data yang tersedia di dalam lah gitu kira-kira. Apapun yang digunakan bisa. Jadi waktu saya tahun lalu mengajar satu dari PLN, ya dia akhirnya mencoba membuat titik-titik dari dampaknya itu yang diukur adalah dampak banjir. Ya, dampak banjir sederhana saya bilang lihat aja di kejadian banjir dari BNPB berapa sih tinggi banjir yang terjadi di Palembang. Kemudian simpelnya ini sederhananya dulu lihat terhadap gardu-gardu PLN di Palembang. Jadi kalau Palembang Bayi ini berapa jumlah gardu yang terganggu gitu ya. Ini kan salah satu kesulitan di kita itu adalah ketika ingin memindahkan jaringan PLN menjadi jaringan di bawah, itu selalu potensi tergenangnya cukup tinggi gitu ya. Gitu. Makanya kemudian di kota-kota kita kan jaringan kabel PLN, ditambah lagi nanti jaringan kabel telepon, sekarang ditambah lagi baru jaringan kabel internet. Ya, betapa banyak gitu ya kabel di depan rumah kita kira-kira itu. Dan itu ternyata untuk mengkomunikasikan tiang aja ya. Tiang aja ternyata nggak bisa gitu. Jadi misalkan tiang PLN, kemudian satu tiang PLN, katakanlah PLN Telkom bergabung gitu ya ngomong sama tiang internet saling nempel itu nggak bisa ternyata. Jadi ujung-ujungnya kan ada tiang PLN, itu ada tiang telepon, ada tiang internet. Itu kira-kira begitu kan, kira-kira itu kan masuk di perumahan Bapak Ibu lah bisa dilihat. Jadi kabel itu sebetulnya menjadi tidak indah. Nah, kembali ke sini, jadi sebetulnya itu bagaimana mengkomunikasikan tadi. Jadi kita nilai sudah sampai, jadi berkebalikan ya, 5431-nya bahasa itu sangat rentan menjadi tidak rentan. Nah, kira-kira itu. Sehingga ini menjadi, kan ini matriks pasang, berarti ada 25 probabilitas yang muncul pada saat kita memberikan keterangan. Nah, angkanya juga biasanya kita jelaskan. Berapa sih definisi rentangnya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, jadi ini dalam sidik ya bisa kita lihat. Oke, saya ambil satu contoh resiko iklim dan tata ruang. Ini kajian yang pernah saya lakukan ya dengan teman-teman ITB ya, karena kita membuat peraturan tata ruang. Harapannya itu menjadi permen penataan ruang ya. Bagaimana konsepnya dibangun gitu kira-kira. Ini kan kita bicara konsepnya. Berarti kita punya dua konsep ya. Ini saya membuka wawasan Bapak Ibu. Yang perubahan iklim yang sudah kita bahas kuliah kita kemarin-kemarin ya sampai pada tingkat internasional. Nah. Oke. Jadi ini sekarang kita melihat dampaknya. Dampak itu yang sebelah sini. Ini adalah dampak ya. Nah kemudian yang sebelah sini kita mau menilai resiko, gitu kira-kira begitu ya. Ini dampaknya, dia dampak perubahan iklim ini kan ya akibat dari perubahan iklim ini kan penjelasannya. Nah terjadi peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi. Itu yang kemarin kita bahas. Ada banjir, longsor, kekeringan, bahaya dari laut, dan seterusnya kira-kira itu kan. Ini kan yang kemarin kita bahas. Kita udah memilah-milah nih. Kemudian yang berikutnya kita lihat lagi dampaknya, dampak jangka pendek dan ya jangka pendek dan jangka panjang pada perubahan. Di sini kita sudah mulai berpikir yang sisi sebelah kanan. Jadi dalam teori tata ruang, itu ada pengendalian ruang, ada pemanfaatan ruang, kira-kira itu. Jadi makanya dalam tata ruang kan ada kawasan terbangun, ada kawasan perlindungan. Kalau kawasan konservasi kan biasanya itu di bawah kewenangan KLHK ya, sudah clear, lingkungan hidup dan kehutanan. Tapi kalau di kawasan terbangun ini kan masih ada sumir Bu ya. Kalau dia hutan sekunder itu juga KLHK berperan di situ. Tapi kalau udah masuk ke pemukiman kira-kira gitu ya,
itu adalah jelas itu kewenangan dari tata kota gitu kan sekarang ada kan. Makanya kemudian saking isunya ini besar, dulu dibuat pekerjaan umum dan tata ruang. Nah, lalu kenapa digabung jadi tata ruang? Itu terkait dengan konsep pada saat awal Pak Presiden Jokowi melihat bahwa problem utama di dalam tata ruang adalah agraria. Karena tanah itu kan milik kepemilikannya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengatur kepemilikan tanah? Tadi memberikan contoh lah ya. Contoh pembangunan rumah ya 60 dan 40 ya. Di komplek kita misalkan berapa banyak sih yang masih 40 tulang terbuka kira-kira itu. Gitu kan? Karena ya begitu jadi rumah dia, ya dia semuanya dipasang kanopi, siapa yang mau protes kira-kira itu ya. Padahal itu bunyi undang-undang gitu. Jadi kebayang lah tata ruang yang itu yang simpel gitu ya. Yang simpel di depan mata yang lalu alasannya karena tidak sosialisasi kayak begitu. Oke. Ya. Jadi ini konsep yang biru ini kita bicara tata ruang. Jadi ada pengelolaan depan tata ruang. Nah, lalu yang sebelah sini dalam sini kita yang ini konsep yang ini kita bicara tentang perubahan iklim tadi. Jadi yang saya bayangkan nanti Bapak Ibu punya dua konsep ini. Ini adalah perubahan iklim yang kuliah saya. Ini adalah rencana kajian Bapak Ibu. Mau apa sih kajiannya kira-kira itu ya. Jadi sudah mulai melihat keterkaitan ya dampak perubahan iklim pada rencana kajian. Ini nggak harus jadi tesis Pak. Kalau nanti ini kan kuliah aja gitu. Ini kan membuka wawasan aja gitu Pak ya. Nanti mau dilanjutkan silahkan. Tapi ini salah satu harapannya kan. Oh ternyata ini nggak cocok gitu ya di tempat Bapak. Konsep ini nggak cocok. Tempat Ibu nggak cocok. Silahkan. Tapi konsep ini kan konsep to konsep ya. Jadi kita bicara perubahan iklim, adaptasi, jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau terkait ini kan bicara semua terkait ruang. Bentang alamnya berubah, ekosistemnya berubah. Ketika terjadi, maka terjadi kerugian sosial dan ekonomi. Gitu kan? Lalu apa yang dilakukan? Tentu melakukan adaptasi, ya, adaptasi perubahan iklim. Di konsep adaptasi itu mengurangi risiko dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Definisi berikut itu kan cukup ya, pembangunan berkelanjutan dan seterusnya. Lalu, nah konsep ini bagaimana kita masukkan ke dalam tata ruang, gitu kan? Lalu kita sebutkan bahwa perencanaan tata ruang sebagai instrumen untuk adaptasi pendekatan ruang, untuk adaptasi perubahan iklim dengan pendekatan spasial. Karena filosofi sederhana ekosistem tadi ya. Kalau ekosistem kita bagus ya jadi saya nggak tahu kalau di Sumatera di mana contohnya. Kalau di Jawa itu kan kita mengenal suku Baduy ya. Bagaimana suku Baduy itu cuma tetap gitu ya. Jadi ketika jumlah masyarakatnya lebih, maka harus keluar kira-kira itu. Karena apa? Dia sebetulnya menghitung konsep daya dukung dan daya tampung. Daya dukung sekian, daya tampungnya sekian. Jadi mungkin baru sekarang ya kita menyadari program KB itu ternyata ada baiknya juga, gitu. Karena itu membatasi kebutuhan akan ruang kira-kira itu. Ya kita butuh ruangnya sekian, orang yang sekian, maka butuh orang kan jadi berapa. Gitu. Jadi kalau saya mengajari di konsep mitigasi perubahan iklim, ya, konsep sederhana, jadi sampah kita bisa sebut sampah. Sampah itu adalah sumber dari gas metan. Artinya semakin banyak sampah, gas metan yang kita hasilkan semakin tinggi. Itu kan sederhananya di sampah. Lalu pertanyaannya, siapa yang menyebabkan timbulan sampah? Yang menyebabkan timbulan sampah adalah manusia kan itu. Ya. Jadi aksi mitigasi yang paling cepat apa? Mengurangi jumlah manusia kira-kira itu. Itu kan jadi generasi Schneider kira-kira itu Pak ya. Nah, tapi kan itu sudah tidak mungkin karena kita tidak bisa mengurangi jumlah manusia dari sebetulnya generasi Schneider, maka muncullah ide-ide mengolah sampah jadi berkah, kira-kira begitu. Dan juga sama ya. Poinnya di situ. Jadi bagaimana ruang yang segitu-gitunya itu ya, kemudian dimanfaatkan secara optimal. Jadi makanya kenapa saya selalu memberikan contoh yang tadi itu yang perumahan 60-40 karena itu salah satu yang simpel tapi ternyata sangat susah implementasinya. Jadi mengurangi banjir itu. Jadi kita punya program misalkan pembangunan biopori. Kita ajarkan biopori. Lalu gimana mau bangun biopori, Pak? Rumah saya depannya semua udah ditembok, kira-kira gitu kan. Itu program yang sederhana ya.
yang ketika dilaksanakan itu susah gitu ya. Kita bangun biopori yuk Pak, Bapak Ibu depan rumah-rumah. Nah, di mana Pak bioporinya gitu kan? Jadi konsep 40-60 itu simpel, itu sangat bagus, tapi dalam implementasi sangat susah. Gitu. Makanya itu yang kemudian artinya kita harus memindahkan itu tadi, makanya kemudian kita masukkan berarti sebagai instrumen. Artinya begini, kalau rumah kita nggak bisa, mungkin tidak di dalam satu kawasan, kan itu. Jadi kita bicara kawasan mirip tadi di konsep kehutanan ya. Bagaimana kita simpan satu kawasan. Lalu muncullah misalkan di Bandung ya, karena saya banyak itu ada perda baru. Perda Kota Bandung itu kalau membangun komplek perumahan itu harus mencantumkan pengolahan airnya kalau sekarang, Bapak Ibu. Ya, karena begini, orang bangun komplek perumahan itu kan sudah pasti terjadi perubahan tutupan lahan. Ya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya apa? Akan terjadi potensi banjir. Dia nggak mau kebanjiran, caranya meninggikan tempatnya dia. Berarti dia memindahkan banjir tempatnya ke tempat lain. Jadi yang kita nilai adalah upaya adaptasinya ini, kira-kira itu. Oke, ya. Jadi ini adalah konsepnya. Jadi ini adalah perubahan iklimnya yang sebelah sini. Kemudian bagaimana kita masukkan ke dalam tata ruang. Nah, konsep ini banyak dikembangkan oleh yang lain, ya, teman-teman lain ya. Jadi ke kesehatan, nanti ke pertanian dan seterusnya, kira-kira begitu. Oke, nah integrasi itu berbentuk seperti apa gitu ya. Nah, ini udah dua orang yang bicara. Saya lebih banyak di perubahan iklimnya. Kemudian ada teman-teman di planologi ya. Kalau sekarang di ITB itu namanya SAPPK, Sekolah Arsitektur, dan makanya kemudian saya banyak ketika saya bicara paper itu bicara dengan teman-teman SAPPK. Jadi saya di Bandung itu biasa dosen tamu di SAPPK menguji mahasiswa S3 di SAPPK untuk menyatukan antara konsep adaptasi perubahan iklim di air dengan di tata ruang. Jadi kalau air biasanya saya diminta memberikan masukan ataupun ujian. Nah, oke ya. Jadi apa yang kita berikan ya, apa yang kita berikan dari sisi iklim, kira-kira itu. Jadi dampak apa sih yang harus kita berikan ya? Dan kemudian kita sudah bicara karena kita sudah melakukan pengendalian risiko, maka yang kemudian kita berikan adaptasinya. Seperti apa yang perlu kita lakukan ya? Yang paling mudah adalah early warning system. Jadi kita membayangkan early warning system itu di awal sekarang, bukan lagi seperti ketika hujan terjadi ya, bukan. Jadi model yang dibuat ya, kalau ya simulasinya gitu sederhananya, kalau ini digunakan ini satu das, tidak ada, saya berikan contohnya, tidak ada kapasitas tampungnya, maka kemungkinan terjadi resiko banjir. Kira-kira itu. Ini akan kebanjiran kira-kira. Artinya apa? Di dalam setiap pengembangan kawasan tersebut ya harus dengan ada istilah sekarang kan zero runoff ya. Jadi sebetulnya yang disampaikan dulu kan Pak Halame yang Pak Muslim Muin ya dengan di waktu zamannya Pak Anies jadi gubernur, awal gubernur sekarang kan masih ramai tuh. Awal-awal Pak Anies gubernur di Jakarta banjir yang kalau kita bisa betul konsepnya betul sekali zero runoff. Jadi setiap dari rumah kita itu sebisa mungkin kembalikan kepada aturan. Kalau kita punya luasan sekian, kalau debit air yang keluar rumah kita diukur, itu hanya 60%. Ya, tapi bagaimana mengukur itu kan yang menjadi masalah. Jadi ketika kita buat simulasi model, that's easy. Kita bisa benar buat lah. Oke, kita buat sekian persen. Yang ada komplek ini, resikonya tidak seperti itu. Tidak sebesar itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana resiko tadi diterjemahkan? Jadi kita menerjemahkan resiko, ya, resiko yang sudah ada bahaya, kerentanan ke dalam ruang, kira-kira itu. Di dalam kaidah tata ruang, nah kita berangkat ke kaidah tata ruang. Ya. Jadi kita tidak bisa menyebutkan ini seperti ini, karena tata ruang pun punya kaidah. Ada struktur ruang dan ada pola ruang. Nah, struktur ruang apa, pola ruang apa itu teman-teman di di orang-orang kerentanan orang-orang planologi saya banyak bicara di situ. Sehingga yang dibuat itu adalah meningkatkan ketahanan antara struktur dan pola ruang. Kira-kira itu. Jadi yang dinilai risikonya adalah kalau saya bangun di situ sebagai kawasan industri, kan itu, seberapa besar dia kena resiko iklimnya. Kira-kira itu. Nah, sebetulnya seperti saya contohkan di kuliah sebelumnya, bahwa posisi
Sungai Bendung kalau kita lihat kenapa kantor gubernur di sana, Sungai Bendung di sebelah kanan, kalau kita ngarah ke arah bandara, Sungai Kanak di sebelah kiri, itu kan sebetulnya proteksi pola ruang Kota Palembang, ya itu. Jadi ada satu mahasiswa S3 ya, di ITB yang membahas pola ruang tadi itu, bagaimana Belanda membangun pola ruang tadi. Jadi sebetulnya yang dipelajari itu, sebelum kita melihat pola ruang sekarang di suatu kota, itu kita harus kembali kepada sejarah pengembangan pola ruang. Dan ini sekarang dilakukan oleh PU, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung. Dia buka pola peta zaman Belanda, kemudian dia buka di mana rencana-rencana Belanda membangun kolam retensi. Nah, kemudian setiap daerah ya yang karena kita bicara risiko ekstrim, hujan akan semakin besar, potensi banjir semakin besar, kira-kira begitu, seberapa besar debit yang harus ditampung. Jadi saya menerjemahkan ke Kepala Dinas PU itu, debit air yang akan mengalir di Kota Bandung. Di das ini sekian milimeter kubik, itu adalah hazardnya. Sekian meter kubik, subdas ini, itu yang harus kita terjemahkan. Jadi kalau nanti Ibu di kehutanan, tetap menerjemahkan tadi, kita ngambil hujan ekstrimnya, nanti di situ ada kebijakan. Kita mau mengambil ekstrimnya, setengah ekstrim, ya. Jadi sangat ekstrim gitu ya, sangat ekstrim, setengah ekstrim, dan tidak ekstrim. Nah itu nanti ada istilah lagi ya, itu nanti saya coba bahas di kuliah lain. Cara menerjemahkan dari tipe banjirnya ada berbagai tipe. Ada daily atau dari kuliah saya yang pertama yang menjelaskan pada saat kita menentukan suatu bangunan air ataupun ruang tersebut, yang kita lihat adalah debit airnya. Jadi kita bisa debit aja gitu. Nah, mungkin kalau di thresholdnya itu debit banjir, kalau di perkebunan debit keringnya, kira-kira itu. Nah, thresholdnya ini yang harus kita tentukan. Threshold keringnya kemudian kita adopt ya. Jadi pada saat menentukan gambaran ini, nanti kita menentukan dari apa yang kita adopt, kira-kira itu. Oke. Nah, dari situ ya, kemudian ini adalah kita membuat rancangan pedoman integrasi ya. Jadi sisi saintifiknya itu banyak sekali berdiskusi di dalam ya. Jadi kalau mau lihat bagaimana diskusinya itu ada pada saat di pedoman itu. Oke. Kemudian kita uji coba dari situ. Ini memang saya juga merasa pada saat kita membuat kajian ini kita terus saintifik gitu. Sehingga si teman-teman di tata ruang ini agak sulit ya menerjemahkan menjadi pola ruang. Saya berikan contoh yang di bawah ini. Ini kira-kira contohnya. Oke. Jadi kita buat resiko rendaman pesisir utara Jawa. Ini misalnya kita ambil dari peta genangan dulu. Kita buat model ya dari model bahaya. Ini kan bahaya, Pak. Model bahaya kita petakan. Bahaya ini kan simpelnya begini. Yang paling tinggi, yang tadi kan sangat bahaya, berarti tinggi genangannya sangat tinggi. Nah, thresholdnya itu berapa meter kan itu. Kita ambil satu nilai di situ, kemudian dapatlah peta ini. Kemudian resiko. Nah, ketika kita operate dengan resiko, ya, kenapa warnanya yang merah menjadi kuning misalkan. Di situ kita juga melakukan penilaian apakah perumahannya atau kawasan desa dan seterusnya. Jadi yang merah di sini berubah menjadi kuning di sini. Oke, itu ada risiko genangan ya, karena kita sudah memasukkan faktor kerentanan. Kapasitas adaptifnya. Jadi misalkan di situ sudah disediakan kolam retensi dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan pola ruang. Ini kan perencanaan. Ini adalah di Kabupaten Tuban dan Lamongan. Tuban itu apa sih? Nah, ini kita bicara pola ruang. Oh, di daerah situ akan dibangun perkebunan dan seterusnya ya. Jadi kalau dari gambar sini ya, ini kan yang kalau kita lihat ya, yang kuning ini kan merah, ini menjadi kuning ya. Kayaknya kawasan pertanian. Jadi kawasan pertanian kalaupun tergenang ya, kalau warnanya kuning ya, bukan orange. Selama di situ kita punya kapasitas adaptif yang tinggi, misalkan benih yang tahan
payo, maka dia risikonya kecil, kira-kira itu. Itu yang sederhananya ya. Tapi kalau dia kena pemukiman, ini kenapa orange ya? Ini kan ini pemukiman semua nih yang utara ini. Oke. Dan di sini ada kawasan perikanan ya. Ini pola ruang. Jadi antara pola ruang dengan guna lahan itu sudah kalau guna lahan kan kehutanan tahu itu yang digunakan saat ini kan. Kalau yang pola ruang itu untuk perencanaan pengembangan. Jadi saya mau buat kawasan industri di situ ya, kawasan terbangun di situ, pemukiman di situ ya. Ya misalnya yang sederhana kita bangun karena saking banyaknya. Dulu kan Jogja Palembang itu terminal paling panjang di dunia itu di Palembang. Kan dari Honal Atmo sampai ke kilometer 5 Pak ya. Itu adalah tempat parkir bis yang dari Palimo itu ke arah utara ya. Kemudian dibuatlah 2 terminal kira-kira gitu. Itu bayangan pola ruang. Satu di Karyajaya ya, satu di kilometer 12 kan itu maksudnya kan. Jadi 2 terminal itu maksudnya biar Palembang tidak menjadi terminal bis paling panjang. Itu kan di pola ruang, artinya diharapkan masyarakat tadi ya tidak mengganggu aktivitas. Kan selalu dikatakan bahwa pada saat jam 2 siang itu jam-jamnya bis berangkat ke luar Jawa ataupun di pagi itu menimbulkan kemacetan gitu ya. Nah, kemudian dibuatlah ya tadi ya, cuma ya itu tadi ya. Jadi bukan poro yang tidak tepat, tetapi ya kebiasaan masyarakat yang susah untuk berubah gitu. Itu kan itu harusnya kalau yang kan sekarang tetap aja di Palimo itu kalau saya lihat pagi-pagi kalau saya mau ke bandara tetap aja itu bisa mau ke Banyu Asin ya Pak ya, tetap aja parkir di situ kadang-kadang gitu. Yang berjatuh memang Karyajaya ya. Ya dulu kan tapi sekarang juga udah mulai bergerak ke arah kilometer berapa itu yang sebelum bandara kan. Full bis juga udah mulai bergerak lagi di situ ya. Ya karena orang untuk sampai ke Karyajaya itu kayaknya masih terjauh. Sebetulnya itu pola ruang. Jadi bagaimana diharapkan nanti yaitu akan terjadi konektivitas antara manusia beraktivitas dan kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Buang dari ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara yang tata guna ini adalah kondisi sekarang. Jadi pada saat kita menilai resiko tadi, kita buat dulu peta bahaya, kemudian kita buat peta resiko. Kerentanannya dari mana? Kerentanannya ini dua peta ini digunakan sebagai informasi menilai kerentanan. Yang saat ini apa, yang ke depan akan jadi apa. Yang saat ini adalah gini. Ini saat ini adalah guna lahan sekarang. Kemudian pola akan seperti ini. Itu. Jadi yang hijau ini, ya yang padang rumput tadi itu ada yang dikembangkan menjadi pertanian, ya. Kemudian kawasan industrinya kan dibangun di sini, di sini. Tadinya ini adalah kawasan ada pemukiman, ada hutan mangrove dan seterusnya akan dibangun di sini. Di sini misalkan ada dibuat pelabuhan. Nah. Jadi yang kondisi sekarang, ya ini adalah yang tata ruangnya tadi, ya pola ruang kira-kira itu. Jadi kita melihat ya antara guna lahan dengan ruang. Guna lahan adalah kondisi sekarang, ruang itu yang kita rencanakan. Lalu kita nilai seberapa beresiko ya daerah tersebut mengalami genangan dan seterusnya. Oke. Kemudian kita coba lagi, ini skalanya adalah meso ya, karena kabupaten. Ini Tuban dan Lamongan. Kemudian ketika kita di Gresik, ya, dia nggak mau. Gresik itu mau lebih detail lagi, kira-kira begitu. Dia mau levelnya adalah di tingkat kecamatan, kira-kira itu. Nah, lalu kita buat lagi peta genangannya. Nah, pada saat kita membuat peta genangan ini, ya, ini yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ini menggunakan DEM, Digital Elevation Model. Bahayanya itu. Kita buat dari pinggir sungai, dari elevasi, dari DEM yang kita buat, ya, sehingga kita bisa tahu ya, mana yang kemungkinan tergenang. Kemudian kita overlay dengan peta guna lahan yang ini. Kita gunakan guna lahan yang ini, ya,
Sehingga kita nanti punya peta resiko di baseline. Kemudian diproyeksi, nah pada saat kita menggunakan proyeksi, kita yang proyeksi ke depan itu adalah proyeksi iklim ditambah dengan pola ruang. Pola ruang ini kan jadi apa gitu. Sehingga secara kebetulan Gresik ini tidak banyak merubah pola ruangnya dari kondisi existing. Ya. Jadi kawasan industri tidak di sana, adanya di bawah yang berbatasan dengan Surabaya. Ya, ini kan Kabupaten Gresik ya, di bawahnya kira-kira itu. Jadi pada saat di overlay resikonya ke depan itu ya tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Ya. Kita punya selengkapnya, prosedur itu kita ada semua. Makanya tadi saya ditanya dari Fulbright untuk membahas pada ini. Kemudian sampai kita menghitung resiko, ya resikonya berapa dan seterusnya. Nah, kemudian kita bicara apa yang perlu kita lakukan, kira-kira begitu. Itu yang disebut dengan upaya adaptasi pada struktur ruang. Ya. Jadi di jalan arteri berarti kita flood proofing pada bagian jalan. Artinya drainase itu harus memenuhi. Gitu. Nah, ini kalau kita kan memberikan rekomendasi, Pak, ini kan tata ruang. Nanti ada berbagai opsi adaptasi yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita misalnya ya menggunakan tempat-tempat daerah-daerah katakanlah contoh sederhana itu tempat olahraga kita buat lebih bawah ya pada saat banjir air simpan di situ. Pada saat sudah hujan berhenti maka bisa dipompa. Di Bandung itu waktu konsepnya dicoba kita banyak membangun taman. Jadi zamannya Pak Ridwan Kamil ada beberapa taman yang dilengkapi dengan kolam retensi. Kolam retensi. Yang mudah itu hampir semua taman zaman itu digunakan sebagai kolam retensi. Jadi di dekat Gunung Sate itu ada kolam itu dibuat. Tapi ya tadi kembali pada bentuk desainnya seberapa menarik. Jadi jalan itu sendiri itu bisa digunakan ya untuk flood proofing. Syaratnya gitu. Jadi jalan tersebut harus dengan yang cukup. Di sini kita memberikan istilahnya itu diameternya, ya diameternya, lebar salurannya itu kita berikan juga dimasukkan. Dan itu kita dari model kalau mau detailnya kira-kira seperti itu ya. Makanya kenapa tidak saya proses modelnya karena kan tadi Bapak Ibu fungsinya akan lain ya, tetapi filosofinya kan yang tadi itu, bagaimana si bahaya kita terjemahkan dulu pertama-tama ini, jurnal-jurnal yang digunakan gitu ya, kemudian dasarnya untuk memastikan ini. Kira-kira itu. Nah, kemudian dari pola ruang, ya. Pola ruang tadi kita punya pertanyaan basah pemukiman. Buat adalah misalkan pengembangan bibit tahan genangan, membuat tanggul penahan, membuat embung, pengalian ruang pada kawasan tergenang, flood proofing pada bangunan. Nah, flood proofing tadi. Jadi kembali menggunakan konsep 60-40 yang poin ini. Ya, setiap bangunan tadi diwajibkan. Jadi ketika peraturan tersebut dikeluarkan, ini Pemda Gresik membuat aturan ya bahwa untuk kawasan tersebut untuk mencegah banjir maka rule-nya 60 terbangun, 40 harus merupakan zona resapan. Itu. Poin itu yang kira-kira bisa kita lakukan ya. Nah, kalau yang ke bawah ini kan sudah kita bahas kemarin. Ini cara kita mengidentifikasi ya poin-poin untuk mendapatkan gambaran di sini. Jadi harapannya di presentasi Bapak Ibu nanti bentuk ada bentuk paper saja adalah menjelaskan bagaimana perubahan iklim kita nilai yang kira-kira bisa Bapak Ibu gunakan untuk rencana tugas akhir. Rencana tesisnya kira-kira itu. Jadi menggunakan menilai konsep perubahan iklim dalam topik khusus, topik Bapak Ibu. Silahkan kalau Bu Mega di Kehutanan, Pak Charles di Karet, seperti yang
tahun lalu Pak siapa namanya, saya lupa ya, yang PLN itu dia mengubah perubahan iklim dan Gardu Induk Kota Palembang. Dia buat seperti itu. Sedangkan bahwa Gardu itu berapa dan seterusnya gitu. Saya nggak tahu dia tesnya jadi apa, saya juga kurang tahu ya. Oke, jadi Ibu sudah bisa menilai ini konsep perubahan iklim tadi dinilai ya apa yang terkait, kemudian yang sebelah sini kan knowledge Ibu ya. Kita juga nggak tahu. Pak Charles juga nggak tahu apa yang mau dinilai di situ ya. Perubahan iklim kan begitu, perubahan iklim itu ya hujan ekstrim dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu mau nilai dampaknya pada apa kan itu. Nah ini saya di daerah ini memberikan contoh ya perubahan iklim terhadap penataan ruang. Gitu. Dan ini yang saya banyak sekarang kaji. Nah yang saya kaji lebih detail karena sekarang saya di geologi adalah bentuk sungainya. Jadi saya lebih melihat begini perubahan iklim selama 30 tahun itu bagaimana efeknya terhadap pola sungai. Itu dulu. Nah, setelah itu baru saya lihat kepada perkembangan wilayah yang ada di situ. Jadi saya compare antara sebelum ada penambangan, misalkan di lahan, dengan sesudah ada penambangan. Bagaimana sih perubahan pola sungainya? Kira-kira itu. Nanti saya bisa menilai sebetulnya seberapa besar sih perubahan iklimnya ini ya terhadap kejadian iklim tadi ya. Secara generik temuan dari beberapa das itu begitu kejadian ekstrim terjadi maka resikonya akan sangat besar. Jadi iklim ini ruang itu ya. Jadi ada yang disebut kalau makanya kenapa kemudian kita sebut flow concept. Jadi perubahan ruang itu ternyata dia menurunkan resilient capacity. Makanya kemudian saya banyak menggunakan konsep resilient. Karena ada beberapa tempat yang tadinya resilient, begitu terjadi perubahan ruang menjadi low resilient. Jadi saya menggunakan konsep ini yang saya gunakan sekarang. Bukan memindahkan risknya, tetapi resiliennya itu yang berubah. Kemudian ketika terjadi ekstrim, hazard eventnya ini terjadi, untuk dia build back betternya cukup lebih lama, kira-kira itu ya. Kira-kira itu ya. Ada misalnya sekarang saya sedang mengamati penentuan jalan infrastruktur dasar terhadap potensi bencana. Contohnya kita belajar dari Demak. Demak itu pembangunan lingkar utara Demak itu menyebabkan tingginya banjir di Demak salah satunya. Itu kita sebut dengan maladaptation. Ya. Karena apa? Tadinya sawah, air mengalir begitu bebas, begitu dibuat jalan, terjadi perlambatan air, jembatannya ini nggak connect. Ya. Jadi jembatan dibangun, tapi si arah sawahnya itu yang satu, kalau hujan besar penuh jembatannya, yang satu jadi kosong. Nah ini kan berarti ada harus kembali manajemen tata air. Oke? Jadi yang banyak kita lakukan sekarang adalah menggunakan konsep resilient yang ada di sini. Oke, karena yang bisa kita ada nanti ekonomi. Oke, ada tanya dulu sebelum masih ada 15 menit, saya kenalkan sedikit konsep resilient. Silakan Bu Mega atau kira-kira itu ya. Jadi perubahan iklim ya dampaknya kan udah lihat. Saya tadi menjelaskan contoh-contoh dampak untuk sektor yang saya biasa kaji. Sekarang Ibu dan Bapak mulai menilai dampak perubahan iklim pada kajian Bapak Ibu. Tadi saya lihat perubahan iklim dan tata ruang kira-kira itu. Nah, sekarang pada bidang Ibu atau Bapak tuh apa sih yang terdampak gitu kan? Mulailah kita nilai. Jadi perubahan iklim dan penataan ruang, nanti perubahan iklim dan perkebunan karet, perubahan iklim dan apa Bu? Perhutanan sosial misalkan kira-kira itu. Nah, sekarang saya teruskan dengan satu konsep resiliensi ya. Oke. Jadi oke. Ini adalah kemarin menggunakan slide ini, tapi kita bergerak sekarang ke poin yang resiliensi. Yang jadi pertanyaan kan bagaimana kita mendefinisikan resiliensi sendiri ya.
konsep ini sampai sekarang masih dipakai, ya. Masih dipakai terutama untuk urban resilience, ya, untuk perkotaan, ya, untuk perkotaan. Ya, meskipun kalau kita berangkat dari awalnya, berangkat dari awal itu adalah dari WFP, Food Program. Ya. Jadi WFP 2014 ya ingin melihat, ya, makanya kemudian di dalam Kementan atau Kementerian Pertanian punya FSPV, Food Security Vulnerability Index. Ya. Peta itu semua diadakan Indonesia. Itu dasarnya. Oke. Ya. Yang kita ambil adalah prinsip resiliensi. Dan ini saya kira agak sesuai, ya, agak sesuai. Jadi kalau kembali ke atas, ya, risk-nya, ya, risk kita terjemahkan menjadi resilience. Jadi bergerak, ya, bergerak. Dan sebetulnya saya sudah berkali-kali mengusulkan nama pantauannya berubah menjadi resilient to climate change, ya, bukan risk, ya. Karena konsep terbaru adalah memang di resilient. Jadi kalau kita lihat kan kok jadi beda, ya, kok jadi 3, ini kan hazard kayak vulnerability sekarang jadi 3, ya. Di sini yang disebut dengan disturbance. Ya. Nah, disturbance ini sebetulnya similar dengan hazard, gitu, ya. Similar dengan hazard, disturbance, ya. Jadi ekstrim itu sebetulnya disturbance, gangguan, ya. Kita menerjemahkan gangguan, dan ketika gangguan itu terterima pada badan kita, maka yang sangat tergantung adalah resilient capacity. Jadi konsep ini kenapa sekarang berkembang? Karena ini mendekati pada konsep kebencanaan. Ya. Jadi nanti saya perlihatkan konsep-konsepnya seperti apa sih, cukup banyak dan cukup menarik, gitu. Jadi peluang untuk publikasi di paper ini cukup besar. Selama memang kita memiliki data lapangan, saya kira begitu. Oke. Jadi prinsip di dalam mengukur resilient, ya, semuanya itu ada 9. Ada 9 prinsip di dalam mengukur resilient. Ya. Yang pertama, ya, itu indeks, ya. Resilient Normative Index Capacity. Kenapa kita bilang indeks? Karena kita harus membandingkan antara di A dengan di B dengan di C dengan di D. Sama. Jadi ya. Jadi resilient capacity harus dibuat dalam bentuk indeks. Nanti mau pakai rasio, mau pakai persen, mau pakai apapun, itu sangat tergantung daripada data dan tujuan yang kita buat. Ya. Kemudian, ya, measure of resilience should therefore be developed in relation in the instrument value that the capacity has been particular outcome. Jadi, ketika kita mengukur resilient, maka outcome-nya itu yang saya sampaikan tadi, ya. The outcome of interest should be normative boundary, pressure condition. Makanya kemudian pada saat kita menggunakan GDP, jadi indeks resilient kita atau PDRB nanti terhadap bahaya iklim itu, ya, diukur dari GDP-nya. Jadi nanti saya contohkan, saya membuat kajian di Jawa Barat, bagaimana PDRB, ya, PDRB sektor pertanian ini memberikan kontribusi berapa persen. Kira itu, ya. Jadi kita menerjemahkan resilient menjadi indeks yang kita gunakan adalah PDRB. Jadi berbeda dengan yang di waktu kita bicara di kerentanan, bicara di resiko, itu yang kita nilai adalah kemampuan masyarakat. Ya. Sekarang itu di level output. Sekarang kita level outcome-nya, kalau masyarakatnya tangguh, ya, maka gitu, ya, maka ekonominya juga tidak akan berubah. Tidak akan berubah, akan kembali ke kondisi semula ketika gangguan iklim terjadi. Ya. Jadi mungkin sederhananya di dalam bahasa bahasa karet, misalkan produksi karet ketika terjadi kekeringan dalam berapa bulan akan kembali ke produksi semula, kira-kira begitu. Nah, itu
indeksnya itu mesti dibuat ya. Jadi kita membuat indeksnya tadi. Itu yang pertama. Jadi goals-nya itu nanti kita tentukan. Kita boleh menentukan sesuai dengan rujukan yang ada ya. Konsep tadi, resilient is normative index capacity. Kemudian itu prinsip yang pertama. Jadi apa sih yang menjadi outcome kita? PDRB tidak berubah. Kira-kira. Kemudian yang kedua, subjective set dan kualitatif data. Ya. Ini prinsip yang kedua. Ya. Jadi pada saat kita menentukan objektif tadi, ya, ini pasti akan subjektif ya, dan datanya kualitatif. Kita belum bicara kuantitatif. Kenapa? The role plays of subjective state in resilience such as perception of shock, perceivability of action taken or not taken, general expectation ya, dan seterusnya gitu. Oke ya. Kemudian yang ketiga ya, merupakan sistem dan compact causality. Jadi kita harus menghitung kalau ini berubah, mana yang berubah. Jadi udahnya iteratif ya, udahnya prinsip iteratif. Ini berubah, mana yang berubah. Kita trace satu. Dan itu harus bisa kita trace ya, system and compact causality. Kemudian yang keempat ya, shock and stressor. Apa bedanya? Shock and stressor. Ya. Jadi kalau shock itu mendadak, kalau stressor itu perlahan. Jadi slow onset. Jadi menerjemahkan perubahan iklim kan slow onset. Itu ada stressor. Nah, shocknya itu adalah kejadian ekstrim ya. Jadi kita punya dua kondisi ya. Misalkan perubahan lahan itu masuknya ke stressor, tapi perubahan iklim itu adalah shocknya. Kira-kira itu. Karena perubahan lahan ini kan sesuatu yang tidak bisa yang bisa kita kendalikan sebetulnya, tetapi sulit untuk dilakukan. Kalau yang shock itu sama sekali nggak bisa kita kendalikan. Hujan ekstrim itu nggak bisa kita kendalikan. Nah ini kan ada berarti sudah mulai makin terpecahkan antara yang perubahannya bisa kita kendalikan, jadi dependent variable dengan independent variable. Itu kalau dalam bahasa matematika. Shock itu independent variable, tapi tata ruang itu dependent variable yang bisa kita kendalikan. Gitu. Oke. Nah, prinsip yang kelima, desirable and undesirable ya. Jadi apakah kita setuju ya, apakah kita merasa nyaman dengan indikator itu atau tidak? Apakah juga menjadi sama ya? Equity ya, harus sama. Jadi tadi kan rumusnya R sama dengan fungsi dari gitu ya. Makanya kemudian indeks resilient bisa disebut dengan well-being. Nanti kita lihat ya. Oke, kemudian yang keenam, inherent volatility instability. Kita tahu bahwa pada saat membuat resilient tadi, resilient measure should be sensitive to the fact of condition before and after shock. Jadi kita harus bisa memperlihatkan before, sebelum banjir dan sudah banjir. Itu harus sesuatu yang diperbandingkan. Sebelum banjir dan sudah banjir. Oke. Kemudian yang ketujuh, ya, nanti kita harus milih. Kita mulai stable atau undesirable, kita mulai volatility atau instability, kita mulai multi-scale atau multi-level. Jadi apa bedanya scale dengan level? Kita lihat nanti. Kemudian yang kedelapan, besarnya perubahan dan waktu pengukuran. Ini juga pengaruh ya. Jadi kenapa kita mengenai sekarang RPJMD? Tingkat keberhasilan di kajian misalkan itu sangat tergantung dari kenapa kita perlu timing measurement. Itu kalau kita gunakan di dalam, kalau saya gunakan untuk misalnya pembangunan 5 tahun. Jadi keberhasilan kita itu nggak bisa diukur hari ini, karena pembangunan kita buat saluran air nggak 1 hari, nggak 1 tahun, bisa jadi 5 tahun. Kemudian yang ke-9 ya, itu ya bagaimana hubungan, karena tadi kita 1, 2, 3, 4 kuliah kita banyak bicara menggunakan konsep kerentanan, tentu kita harus bisa memperlihatkan hubungan antara kerentanan dan resilient. Jadi kerentanan is likely to given time in the future in the probable level far below some normal benchmark.
Tapi kalau resilient is the capacity to ensure adverse have no lasting adverse. Jadi kira-kira ini definisi yang apa? Yang seperti sederhana, tetapi lalu kemudian ya inilah ya. Jadi pada saat kita memperkenalkan konsep ini, kalau gitu resilient itu berkebalikan dengan resilient itu adalah inverse dari kerentanan, bukan gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau diinverskan itu jadinya kerentanan, kalau dibalikan menjadi resilient, tapi bukan seperti itu. Jika resilient dikonsepkan dari inverse kerentanan, maka pengukuran resilient ya itu more than providing direction to guide interpretation and data directly from the objective. Jadi apa ya? Prosesnya itu tidak sesimpel itu gitu ya. Oke. Lalu biar lebih mudah ya, kita membuat konsep ya. Jadi ini kita gunakan bagaimana kita menghubungkan antara resilient dengan kerentanan. Ya. Jadi ini adalah kerentanan awal ya. Kemudian di sini terjadi exposure ya, exposure shock ya. Maka terjadi perubahan kerentanan. Kemudian kita menggunakan ukuran resilient sehingga kita mendapatkan kerentanan setelah shock terjadi. Jadi awalnya seperti ini, kita kerentanan rendah, kerentanan sedang, kerentanan tinggi. Kemudian terjadi shock ya, shock and stressor pada fase katakanlah ini 2010, 2015 terjadi kekeringan ya, kira-kira begitu. Kemudian setelah itu katakanlah kita mulai tahun 2020, kalau rentangnya per 5 tahun misalnya. Nah, kita kan punya resiliensi di tengah ini, ya, resiliensi di tengah ini. Oke. Nah, artinya apa? Kita perlu variabel. Ini kan kembali, kita perlu variabel di dalam setiap proses. Ya. Ini misalnya variabel yang digunakan ya, untuk kerentanan itu ada aset, ada protection, ada expectation. Nanti akan saya bahas ya. Ini juga kembali ditentukan kepada apa yang mau diukur oleh Bapak dan Ibu. Kemudian resiliennya, resilient kompositnya, ya, kita gunakan capacity to absorb, adapt to, or transform in response to some risk exposure event, shock, or recurrent condition as stressor. Ya. Itu adalah variabel dulu ya. Jadi kita mulai mendefinisikan ya. Kalau di kerentanan yang di awal ya, kita bicara exposure, kita bicara sensitivity, kita bicara adaptive capacity. Sekarang kita rubah, ya, ada perubahan menjadi aset, proteksi, dan ekspektasi. Ya. Jadi kalau kita biar ingat lagi, yang tadi itu kerentanannya kan menjadi tabel ini ya. Oke, keterpaparan, sensitivitas, kapasitas adaptif. Itu kan pada saat kita menggunakan konsep RISK. Ya, Bapak Ibu ya. Pada saat kita menggunakan konsep RISK, definisi atau variabel kerentanannya terdiri dari keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif. Nah, pada saat kita menggunakan konsep resilient, kerentanannya itu didefinisikan ya, variabel kerentanan sendiri terdiri atas aset, proteksi, dan ekspektasi. Apakah ini sama? Nanti kita lihat ya. Tapi dari keterpaparan, exposure, sensitivity, adaptive capacity berubah menjadi aset, protection, dan expectation. Ya. Ini setelah konsep terjadi pergeseran. Oke, ya. Nah, resilient komposit tadi itu capacity untuk absorb, adapt atau transform, ya. Ya, oke. To some risk event dari shock ataupun stressor ya. Dia dua ya. Sorry, ada tiga. Absorb, ya.
ini sebetulnya terkait dengan konsep di dalam kebencanaan. Kalau kita ada ancaman, kita hadapi, ya, kita adaptif atau kita tinggalkan. Ya. Tapi di dalam konsep resilient kita tidak meninggalkan, tapi kita bertransformasi. Lalu bagaimana sih transformasi, kita lihat nanti. Oke. Kemudian misalkan food nutrition security dinamakan antara kondisi kerentanan, kejadian, dan kapasitasnya. Oke. Nah, sekarang kita mengukur di mana? Kita mengukur individu, kita mengukur rumah tangga, ataupun kita mengukur. Jadi ini satuan ukurnya. Oke. Ini menjadi agak sedikit kompleks ya. Kalau di dalam kerentanan kita hanya bisa mengukur individunya. Tapi kalau dalam resilient kita bisa ukur individunya, kita bisa ukur rumah tangganya, kita bisa ukur komunitasnya. Sehingga ya di situ kita bisa lihat worst food security, recovery for food security, ataupun improve food security. Ini contohnya ya. Nanti saya akan untuk customer hire juga. Oke. Nah, jadi dari yang 9 filosofi tadi itu, ya, kita terjemahkan bagaimana kita mengukur resilient. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama, kita harus pasterkan dulu shock dan stresornya. Ya. Jadi tadi saya memberikan contoh, shock itu iklimnya, stresor itu tata ruangnya. Kemudian yang kedua, skalanya dan sistemnya. Ya. Ada skala dalam satu sistem ya. Ini agak sulit untuk dibayangkan. Kemudian yang ketiga, qualitative and subjective measurement of cluster ya. Jadi ketika kita bicara persepsi, maka itu subjektif. Tapi ketika kita bicara projection, ya, maka itu kualitatif dan bisa diukur. Gitu. Ini poin-poin ini harus mulai kita pecah-pecah lagi. Kemudian yang berikutnya, estimation or exploratory model cluster. Ya. Jadi sini kita mulai bicara sampel design, kemudian kita bicara misalkan di statistik menggunakan data panel, bagaimana kita menghubungkan korelasi ya, antara curah hujan dengan produksi padi, bagaimana kita menghubungkan antara curah hujan dengan PDRB, curah hujan produksi PDRB. Nah, kemudian yang terakhir adalah existing construct and data cluster. Nah, pada saat poin terakhir ini kita dibalik. Jadi Bapak Ibu punya data apa dulu? Ya, misalkan tadi contohnya produk pertanian. Ya, jadi di PDRB ini kan PDRB banyak banget. Dari sekian PDRB itu, PDRB pertanian, PDRB kehutanan, PDRB macam-macam. PDRB mana yang dipengaruhi oleh iklim? Nah, kita melakukan modeling sederhana, misalkan dengan pendekatan data panel. Nanti saya perlihatkan. Di misalnya, ini contohnya ya, ini contohnya sebagai gambaran. Bentar, ini yang saya kerjakan di Jawa Barat ya. Bentar. Kebetulan maghribnya sekarang 6.20 ya, setengah 7, jadi masih ada agak waktu. Oke. Nah, jadi ini yang mau kita buat ya sasaran. Jadi kita gambar yang ini dulu ya.
Oke. Jadi kita punya PDRB ya, kita punya PDRB sektor seterusnya. Kemudian kan kita juga punya target PDRB yang di ujung, yang ini. Kita punya target PDRB ya. Jadi kalau kemudian kita harus memisahkan faktor fisik, faktor ekonomi ya. Misalkan dua saja. Iklimnya kan ada di sini. Ini adalah shock-nya, dan ini adalah stresornya, kira-kira itu. Jadi dari goal, ya, goalnya di sini dari goal kondisi awal. Ya. Pada saat kita menuju ke arah sana, ya, menuju ke arah sana, ya, oke, kita lihat faktor shock-nya curah hujan dan hari hujan, faktor stresornya adalah produktivitas ekonomi. Jadi ini adalah kita mengukur sebetulnya seberapa indikator resiliennya apa. Tadi kan saya katakan resiliensi ada sesuatu yang ditentukan oleh indikator. Indikator resiliennya adalah PDRB. Ya. Jadi indikator resiliennya adalah PDRB. Well-being itu PDRB. Gitu. Oke. Jadi dari sekian parameter, ya, nanti kalau mudahnya itu saya masih ada. Kita buat dulu tabel, ya, dari tabel yang setiap, mudah-mudahan saya masih nyimpan. Jadi setiap ini kita buat tabelnya dulu. Apa yang menjadi shock, apa yang menjadi stressor, skalanya tadi, skalanya kan jelas, skala itu PDRB, gitu ya. Kita menggunakan skalanya. Skala yang kita ada PDRB, kemudian sistem faktornya itu ada PDRB air, ada PDRB pertanian. Ya. Itu contohnya, ada PDRB, ada pertanian. Jadi pada saat kita menggunakan data PDRB, ini kan kita menggunakan data generik ya, PDRB. PDRB itu kan, ini setiap daerah pasti punya PDRB provinsi maupun lapangan usaha 2019. Ini kan target pembangunan ya. Kembali saya katakan, saya mau target pembangunan 2015 sampai 2019, kemudian ditargetkan di tahun 2020, 2021, 2022, sampai 1 RPJMD. Berapa sih target pertaniannya? Kemudian di situ kita lihat ya, yang terdampak itu sektor apa saja. Di sini yang kita lihat adalah 3, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Itu yang kita lihat. Jadi studi ini tidak untuk semua indikator ya. Kita bisa memilih 3 misalkan. Karena apa? Yang lain tidak kita hitung karena dampaknya juga kecil. Ini dari mana? Dari rujukan. Jadi pada saat perubahan iklim yang terjadi, PDRB yang terpengaruh ya itu ada pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kalau di Jawa Barat ya, nanti untuk di Sumatera Selatan, untuk di Lampung, di Lahar misalkan itu juga bisa berbeda karena kita melakukan detail study untuk misalkan untuk pertumbuhan PDRB kita lihat nih mana terdampak, kenapa dia tiba-tiba turun. Kemudian kita lihat kondisi climate-nya ya, kira-kira itu. Oke, kembali ke teorinya. Oke, jadi tadi subjektif atau qualitative measure-nya, kemudian explanation dan model cluster-nya yang bisa perlihatkan, kemudian existing contract and data resources cluster. Kita menyusun data itu tadi dengan data PDRB yang ada. Jadi ketika saya diminta, apakah saya bisa gunakan di Indonesia? Bisa. Karena data PDRB itu ada di setiap provinsi, ada di setiap kabupaten. Tinggal nanti kita bagaimana menyesuaikan atau merescaling data tersebut, kira-kira itu. Jadi pada bagian yang bawah ini, itulah seperti tadi pada saat kita membuat perubahan iklim dan tata ruang, berarti kan kita menggunakan data-data yang ada. Kita menggunakan pola ruang dan struktur ruang. Itu adalah untuk tata ruang. Untuk di sini kita menggunakan PDRB. Ya. Itu kita menggunakan PDRB. Karena apa? Karena data PDRB ada di seluruh Indonesia. Kira-kira itu. Tapi kalau Bapak Ibu tentu kan akan sangat spesifik ya kajiannya di masing-masing tempat kerjanya. Makanya silahkan disesuaikan dengan data yang akan digunakan. Kalau karena saya biasa diminta untuk kalau saya buat kajian harus digunakan oleh Indonesia gitu ya. Ini kan request-nya Bappenas yang minta buat kajian. Maka
saya buat data kedekaan sebenarnya sih ada. Kalau yang sidik dulu kita buat kerentanan ada data kode, kalau ini sekarang data PDRB. Karena konsepnya dari sini tadi yang mau kita nilai adalah nilai size of economy. Size of the economy adalah salah satunya itu PDRB. Meskipun teman-teman saya di meteorologi itu nggak setuju ya. Kenapa kita nggak kayak Nepal Index of Happiness? Karena PDRB itu kan faktor dorongan untuk merusak lingkungan masih agak kira-kira itu. Ya, karena untuk target PDRB, dan ini saya merasakan pada saat direview oleh Cicero, pada saat ada pilihan meningkatkan produksi pangan dan membuka hutan, mana yang akan kita pilih? Nah, ini satu hal yang sangat sulit ya, kira-kira itu. Ya, tentu untuk kebutuhan manusia, maka kita harus membuka hutan untuk pangan. Nah, poin itu yang kemudian untuk PDRB sehingga ada beberapa hal gitu ya, Bu ya. Nah, sementara kita di teman-teman kehutanan punya konsep hasil hutan bukan kayu. Pertanyaannya sebetulnya ini yang menjadi challenge-nya sebetulnya seberapa besar hasil hutan bukan kayu itu memberikan kontribusi PDRB-nya. Nah, poin itu yang kemudian bisa dikontribusikan. Sementara ya sederhananya lah kalau waktu pertama kali mengenalkan kopi di daerah di Pangalengan ini sulit karena dia petani sayuran. Kalau petani sayuran 3 minggu ya, 3 minggu atau 1 bulan udah panen, gitu kan. Nah kalau kopi, kalau karet kira-kira itu kan Pak ya, itu ada tenggang masa dia tidak memiliki pendapatan, kira-kira itu. Belum lagi nanti kalau terkena hama gitu ya, jadi stresornya itu kan agak berbeda, tingkat kerugiannya agak berbeda, kira-kira. Ya. Stoknya itu agak berbeda, gitu ya. Stresornya agak berbeda. Dan ketika karena tanaman tahunan, maka proyeksi iklimnya juga agak berbeda. Kan kalau tanaman musiman, ya kalau kira-kira akan hujan, ya jangan ditanam ubis ya, kita tanam jagung misalkan kira-kira. Hortikulturan, tapi orang-orang kan agak berbeda, kita pendekatannya juga pertimbangan. Oke, saya kira itu yang jadi kita mulai bergeser ke konsep resilient ya. Tadi mulai konsep ketahanan, dari konsep resiko sekarang ke resilient. Ya. Jadi penilaian resikonya ditambahkan dengan penilaian resilient. Karena ini kan yang terbaru ya. Nanti Bapak Ibu begitu nemu jurnal loh Pak, resilient risiko udah banyak ketinggalan sekarang. Ya betul, memang harusnya matakan udah berubah menjadi penilaian resilient, bukan lagi penilaian risiko karena udah bergeser di konsep IPCC. Cuman kan merubah kurikulum perlu waktu kira-kira. Jadi makanya yang saya sampaikan yang sekarang sedang tren dan sedang banyak digunakan. Oke, kira-kira itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diinikan. Nanti silakan saya lupa tadi belum sempat upload materinya, dua-duanya akan saya upload. Jadi nanti kuliah terakhir tugasnya itu yang menilai perubahan iklim dan kajian sendiri. Mau pakai resiko, mau pakai resilient, nanti sambil jalan kita diskusikan. Dan kalau Selasa depan bisa lebih baik karena Kamisnya libur udah pasti. Jadi kita bisa selesai sesuai jadwal ya, kira-kira begitu. Tapi nanti kita komunikasi dengan lewat Mbak Nani aja. Ya, karena Kamis depan libur. Oke? Iya, karena ada Ibu Mega ada yang ditanyakan, Mas boleh lah ini udah. Kalau nggak salah, Prof Zul tadi pagi juga ngomong kalau di kalender akademik Selasa itu libur ya. Oh, Selasa juga libur ya? Ya kalau di kalender akademik ya. Harusnya Senin kan Isra Mi'rajnya, tapi di kalender akademik kalau nggak salah keterangannya Selasa. Makanya kami juga bingung yang mata kuliah yang itu etika lingkungan itu juga belum pasti itu hari Selasanya. Oh iya kan. Bentar. Kalau merahnya memang hari Senin. Senin, iya betul. Iya, tapi kalau nggak salah tadi Prof Zul tadi ngomong kalau di kalender akademik yang Unsri katanya Selasa, nggak tahu nih Pak. Oke, nanti saya tanya ke Mbak Nani ya. Oke, iya saya cek dulu ya. Ini belum ada pengumuman. Ya, oke. Ya memang yang libur itu Senin ya. Ya. Kenapa jadi Selasa yang libur ya?
biar tidak ya kemarin kan tidak panjang liburnya. ya. Kecuali kemarin apa libur Imlek ya tetap Senin kan? Ya itu ada beberapa. Oke, saya cek dulu ya nanti kalau memang itu berarti kita mesti cari hari lain. Kalau saya ngeliatnya di Senin yang libur bukan Selasa. Tapi kalau memang akademiknya libur ya di Senin ya kita ikut. Libur yang Selasa kita ikut. Saya cek dulu aja nanti lewat Mbak Nani ya diumumkan. Oke. Iya Pak. Soalnya kalau